Selamat datang kembali di episode kedua seri video kita tentang filosofi nihilisme. Pada episode sebelumnya kita telah memperkenalkan konsep nihilisme dan kita sudah juga mengeksplorasi lebih dalam tentang jenis-jenis nihilisme, termasuk nihilisme epistemologi, nihilisme moral, dan nihilisme eksistensial. Selain itu, kita akan melihat bagaimana pemikiran tokoh filosofis Friedrich Nietzsche mempengaruhi perkembangan pemikiran nihilis dan dampaknya di dunia seni dan sastra. Jadi mari kita lanjutkan perjalanan kita dalam memahami lebih dalam tentang filsafat nihilisme. Friedrich Nietzsche adalah seorang filsuf Jerman yang berperan penting dalam mengembangkan pemikiran nihilis. Salah satu pandangan terkenal Nietzsche adalah tentang kematian Tuhan. Dalam konteks ini, Tuhan merujuk pada keyakinan tradisional tentang nilai-nilai moral dan etika yang berakar dalam agama dan teologi. Nietzsche menyatakan bahwa peradaban Barat telah lama bergantung pada nilai-nilai moral yang bersumber dari keyakinan agama, terutama agama Kristen. Namun, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis, keyakinan religius semakin tergoyahkan. Nietzsche meramalkan bahwa masyarakat modern akan semakin cenderung meninggalkan keyakinan religius dan moral tradisional, sehingga memunculkan apa yang ia sebut sebagai kematian Tuhan. Akibat dari kematian Tuhan ini, Nietzsche percaya bahwa kekosongan moral dan kehampaan akan menyebar di masyarakat. Tanpa fondasi nilai moral yang kuat, manusia akan berada di hadapan kebebasan yang lebih besar untuk menciptakan nilai-nilai baru, tetapi juga berpotensi jatuh ke dalam ketidakpastian dan kekacauan. Untuk menghadapi konsekuensi dari kematian Tuhan ini, Nietzsche mengajukan konsep Übermensch atau Superman. Übermensch adalah individu yang mampu melampaui nilai-nilai moral tradisional dan menciptakan nilai-nilai baru yang lebih cocok untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Übermensch bukanlah manusia sempurna atau makhluk ilahi, tetapi adalah individu yang berani menghadapi tantangan ketidakpastian dan melampaui norma-norma yang diterima secara konvensional. Übermensch mampu mengatasi moralitas tradisional yang mengikat dan menegaskan kehendak untuk menciptakan nilai-nilai mereka sendiri, yang dipandang sebagai ungkapan paling otentik dari kepribadian dan eksistensi manusia. Menciptakan nilai-nilai baru ini adalah tugas dan tanggung jawab manusia untuk mencapai kemuliaan dan makna dalam kehidupan. Namun, konsep Übermensch ini juga dapat menimbulkan potensi bahaya, terutama jika diartikan sebagai pembenaran atau penindasan atau kekuasaan atas orang lain. Oleh karena itu, interpretasi tentang Übermensch telah menjadi subjek perdebatan di kalangan filsuf dan sarjana. Karya-karya Friedrich Nietzsche seperti Das Buch Zarathustra dan Beyond Good and Evil telah berpengaruh besar dalam perkembangan pemikiran nihilis dan konsep Übermensch. Pemikirannya yang provokatif dan kompleks telah mempengaruhi banyak pemikir, seniman, dan intelektual sepanjang abad ke-20 dan bahkan hingga saat ini. Pandangan nihilis, terutama yang dikembangkan oleh Friedrich Nietzsche dan aliran-aliran lainnya telah berdampak besar pada dunia seni dan sastra. Banyak seniman dan penulis terinspirasi oleh ide-ide nihilis untuk mengeksplorasi tema-tema yang mendalam tentang eksistensi manusia, ketidakpastian, dan makna kehidupan. Beberapa contoh dari karya seni dan sastra yang mencerminkan pandangan nihilis adalah lukisan The Scream. Lukisan ikonik karya seniman Norwegia Edvard Munch yang berjudul The Scream mencerminkan perasaan kecemasan, kekosongan, dan kebingungan manusia di hadapan ketidakpastian eksistensi. Ekspresi wajah yang mengejutkan dari tokoh dalam lukisan tersebut menyoroti perasaan putus asa dan rasa terasing yang mungkin dialami oleh banyak orang yang terpengaruh oleh pemikiran nihilis. Karya-karya Franz Kafka. Kafka adalah seorang penulis terkenal dari abad ke-20, seringkali dianggap sebagai contoh sastrawan yang mencerminkan pandangan nihilis. Karyanya yang paling terkenal seperti The Metamorphosis dan The Trial mengeksplorasi tema-tema tentang alienasi, eksistensi tanpa tujuan, dan ketidakpastian keberadaan manusia di dunia yang absurd. Film klasik karya Martin Scorsese, Taxi Driver menggambarkan kehidupan seorang supir taksi bernama Travis Bickle yang terjebak dalam lingkaran kesepian dan kekosongan emosional. Film ini mengeksplorasi tema-tema seperti alienasi sosial dan moralitas yang goyah, yang mencerminkan pandangan nihilis tentang eksistensi manusia dalam dunia yang keras dan tanpa tujuan yang jelas. Puisi-puisi T.S. Eliot. Puisi-puisi karya T.S. Eliot seperti The Hollow Man dan The Wasteland mencerminkan perasaan kekosongan,
kehampaan, dan kebingungan eksistensi manusia dalam dunia modern. Karya-karya Eliot mengeksplorasi tema-tema tentang ketidakpastian, kehancuran moral, dan kekosongan nilai yang sesuai dengan pandangan nihilis tentang ketidakmampuan manusia untuk mencapai kebenaran dan makna mutlak. Karya-karya seni dan sastra ini adalah contoh bagaimana pandangan nihilis telah mengilhami kreativitas dan refleksi mendalam tentang keberadaan manusia. Melalui seni dan sastra, para seniman dan penulis telah mencoba mengeksplorasi dan menggambarkan beragam perasaan dan pemikiran yang terkait dengan kekosongan dan ketidakpastian dalam hidup manusia, mencerminkan kompleksitas dan tantangan dari pandangan filosofis ini. Kritik utama terhadap nihilisme adalah bahwa pandangan ini dapat mengarah pada kehancuran moral dan etika dalam masyarakat. Dengan menolak adanya nilai-nilai moral yang objektif dan universal, beberapa orang mungkin bebas untuk bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi moral dari tindakan mereka. Tentu saja ini dapat menyebabkan kurangnya pertimbangan terhadap kesejahteraan orang lain dan dampak negatif pada komunitas. Jika individu tidak memiliki pegangan moral yang jelas, mereka mungkin cenderung membenarkan tindakan yang tidak bermoral atau amoral berdasarkan kepentingan pribadi atau nafsu. Hal ini dapat menyebabkan terabaikan dan terkomprominya nilai-nilai etika yang mempromosikan keadilan, empati, dan kebaikan sosial. Penting untuk mencatat bahwa tidak semua orang yang terpengaruh oleh pandangan nihilis akan mengabaikan tanggung jawab moral dan etika. Banyak orang yang dapat mencari alternatif etika atau nilai-nilai non-objektif yang berfokus pada kebebasan individu dan menciptakan makna dalam hidup mereka sendiri tanpa mengorbankan nilai-nilai moral yang penting. Pandangan nihilis yang mencerminkan ketidakpastian, ketidakmampuan untuk menemukan makna inheren dan kekosongan eksistensial dapat berdampak pada kesehatan mental individu. Perasaan putus asa dan kehilangan tujuan hidup dapat muncul ketika seseorang merenungkan kompleksitas dan ketidakpastian eksistensi manusia. Individu yang merasa terperangkap dalam pandangan nihilis yang ekstrim mungkin mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari karena merasa tidak ada arti atau tujuan yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan perasaan stres, cemas, depresi, dan bahkan keinginan untuk mengabaikan tanggung jawab sosial. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan nihilis tidak selalu menyebabkan dampak negatif pada kesehatan mental. Beberapa orang dapat mengambil pandangan ini sebagai tantangan untuk menemukan makna dan tujuan yang lebih mendalam dalam hidup mereka. Selain itu, banyak orang yang mengalami ketidakpastian eksistensial dapat mencari dukungan sosial, bantuan psikologis, atau mencari arti dalam penciptaan karya seni dan kreativitas. Kritik terhadap nihilisme ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara kritik terhadap nilai-nilai dan keyakinan yang ada dengan upaya tetap bertanggung jawab secara moral dan menghadapi tantangan eksistensial dengan cara yang mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan pribadi serta sosial. Meskipun pandangan nihilis menolak adanya nilai-nilai mutlak dan tujuan inheren, ada beberapa alternatif filosofis yang dapat membantu individu menghadapi kekosongan dan menemukan makna dalam kehidupan. Aliran eksistensialisme mengajukan bahwa meskipun tidak ada makna inheren dalam kehidupan, manusia memiliki kebebasan untuk menciptakan makna sendiri melalui pilihan dan tindakan mereka. Dalam pandangan ini, kita harus menghadapi ketidakpastian dan menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab, mengambil tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Humanisme menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dan menekankan pada martabat dan nilai-nilai manusia. Melalui penekanan pada kemampuan dan potensi manusia, humanisme mencari arti dan nilai dalam pencapaian potensi penuh manusia dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kemanusiaan. Beberapa orang mencari arti hidup melalui pengalaman spiritual dan kepercayaan pada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Keyakinan agama, filosofi spiritual, atau konsep metafisika tertentu dapat memberikan pandangan tentang makna eksistensi dan tujuan hidup yang lebih tinggi. Dalam menghadapi ketidakpastian dan kekosongan yang dihadirkan oleh pandangan nihilis, individu dapat mencari arti melalui kesadaran dan penerimaan akan kompleksitas eksistensi manusia. Dalam pandangan ini kita menyadari bahwa kehidupan memang penuh dengan ketidakpastian, tetapi kita juga memiliki kebebasan untuk menciptakan makna melalui pengalaman, kreativitas, dan hubungan sosial. Mencari arti dalam ketidakpastian juga mencakup menghargai keindahan dalam kompleksitas hidup, dan menerima bahwa keberadaan kita tidak selalu memiliki jawaban yang jelas. Melalui refleksi dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan,
kita dapat menemukan kebijaksanaan dan keindahan dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan hidup. Dalam menghadapi pandangan nihilis, penting untuk mengakui perasaan dan pemikiran yang muncul dan melibatkan diri dalam proses eksplorasi untuk menemukan arti dan nilai dalam hidup. Mengadopsi filosofi alternatif, mengeksplorasi spiritualitas, atau mencari keindahan dalam ketidakpastian dapat menjadi langkah-langkah yang menemukan makna hidup yang lebih mendalam dan membangun pemahaman yang lebih kaya tentang eksistensi manusia. Dalam mengeksplorasi filosofi nihilisme, kita telah melihat pandangan filosofis yang menentang tentang eksistensi manusia. Nihilisme merupakan pandangan yang menolak nilai-nilai mutlak dan tujuan inheren dalam kehidupan, menyebabkan pertanyaan mendalam tentang makna dan tujuan eksistensi. Pandangan nihilisme memiliki beberapa bentuk termasuk nihilisme epistemologi yang meragukan kemampuan manusia untuk mencapai kebenaran objektif, nihilisme moral yang menolak adanya nilai moral atau etika yang objektif, dan nihilisme eksistensial yang meragukan tujuan inheren atau makna eksistensi manusia. Salah satu tokoh yang mempengaruhi perkembangan pemikiran nihilis adalah Friedrich Nietzsche. Pandangannya tentang kematian Tuhan dan konsep Übermensch telah membentuk pandangan yang unik tentang makna hidup dan nilai-nilai baru. Namun, pandangan nihilis juga mendapatkan kritik. Kritik terhadap pandangan ini termasuk kekhawatiran tentang pengabaian tanggung jawab moral dan etika serta bahaya perasaan putus asa yang dapat mempengaruhi kesehatan mental individu. Untuk menghadapi nihilisme, ada alternatif filosofis yang dapat dipertimbangkan, seperti eksistensialisme, humanisme, dan pencarian makna melalui kesadaran dan penerimaan. Dengan mempertimbangkan pandangan alternatif ini, individu dapat menemukan arti dan nilai dalam hidup mereka, dan menjalani eksistensi yang lebih kaya dan bermakna. Menghadapi nihilisme membutuhkan keterbukaan pikiran, refleksi mendalam, dan kesadaran tentang kompleksitas eksistensi manusia. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan filosofis ini, kita dapat merenungkan peran, nilai-nilai, dan tujuan dalam hidup kita, serta mencari arti dan keindahan dalam ketidakpastian. Setiap individu memiliki peran dalam menciptakan makna dan nilai dalam hidupnya. Dan melalui pemikiran kritis dan eksplorasi pribadi, kita dapat memperkaya pengalaman hidup dan memahami diri kita dengan lebih baik dalam menjalani perjalanan eksistensi manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian jika Anda menemukan bahwa video ini bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.